Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya kelihatan ya? Ya, bisa kelihatan. Silakan langsung dimulai ya. Ya, saya Ajeng ini NIM T 2019-4153 selaku moderator sekaligus presentator dari kelompok 4 akan memulai presentasi hari ini. Teman-teman jangan lupa absen terlebih dahulu di MS. Materi Mbak Ala Farial Anwar. Mbak Alia. Mbak Ajeng, kalau Mbak Alia masih belum bisa saya juga nggak apa-apa. Ya sudah ya, coba. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu perbandingan. Suara saya jelas kan? Soalnya di sini agak bising. Ya, jelas sekali Ya, di sini ya. jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu perbandingan? Dalam kegiatan sehari-hari sering kita temui adanya perbandingan antara dua besaran yang berbeda. Sebagai contoh, jumlah siswa wanita 2 kali dari jumlah siswa laki-laki. Jarak dari kota A setengah kali dari jarak kota B. Jadi di sini itu perbandingan itu menjelaskan tentang perbandingan antara jarak yang satu ke jarak yang kedua, siswa yang satu ke siswa yang lainnya. Jadi antara dua belahan pihak. Terus perbandingan suatu besaran terhadap besaran yang lain. Yang pertama, A banding B atau A dibagi A atau B dibaca A banding B. A atau B sama dengan C atau D, maka A dikali D sama dengan C kali D. Mencari A, jika diketahui A, maka A sama dengan C atau D kali B. Jika mencari B, jika A diketahui B, maka B sama dengan D atau C dikali A. Ini dibagi kayaknya ya. Mencari nilai perbandingan jika selisihnya diketahui A plus B, A banding B sama dengan C banding D. Jika A plus B diketahui, maka A sama dengan C atau C tambah D dikali A tambah B dibagi
banding B sama dengan D atau C ditambah dikali A plus B. Mencari nilai perbandingan jika selisih diketahui A min B. Jika A min B diketahui, maka A sama dengan C atau C dikurangi D dikali A dikurangi B. Persamaan B sama dengan D atau C dikurangi D dikali A dibagi B. Kira-kira paham apa tidak? Itu untuk apa namanya? Screen share-nya bisa horizontal ya. Di sini kok kelihatannya vertikal. Bisa tolong di horizontalkan biar kelihatan lebih besar. Dimiringkan Mbak Ajeng. Ya, oke, terima kasih. Silakan dilanjut ya. Baik, saya sudah menjelaskan. Lanjut ke presentator lainnya. Terima kasih. Berikutnya yaitu contoh perbandingan. Banyak siswa di suatu kelas SD ada 50 siswa yang terdiri dari 30 siswa laki-laki. Berapa perbandingan banyaknya siswa laki-laki terhadap siswa perempuan? Maka caranya yaitu pertama jumlah siswa 50 dan jumlah siswa laki-laki 30. Maka jumlah siswa perempuan 50 dikurangi 30 jumlah siswa laki-laki sama dengan 20. Perbandingan siswa laki-laki dengan perempuan yaitu 30 banding 20 sama dengan 3 banding 2. Jadi 30 banding 20 ini disederhanakan dan menjadi 3 banding 2. Selanjutnya, presentator berikutnya. Mbak Hana. Belum ada ya, Mbak Hana? Sudah masuk, tapi belum dijawab mungkin. Kendala sinyal mungkin. Ajeng. Berikutnya yaitu perhitungan lain yang menggunakan perbandingan, yaitu menghitung jarak dan skala. A. Jarak. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu atau yaitu jarak kecepatan kali waktu atau S sama dengan V kali T. Waktu sama dengan jarak atau kecepatan atau T sama dengan S per V. Kecepatan sama dengan jarak atau waktu atau V sama dengan S per T. Biasanya jarak dinyatakan dalam S, waktu dalam T, dan kecepatan dalam V.
Berikutnya, Mbak Hana belum ada. Lanjut kamu dulu dah. Alia, Kormila, Itu Hana udah ada. Kak An. Soal sebuah mobil kilometer atau jarak udah ada yang bisa jawab? Saya tahu 10 jam Putus-putus. Putus suaranya. 5 atau 6 per 6 jam. Tes 10 kilometer. Suaranya putus-putus. Ya, mending presentasi lain aja biar efisien waktunya. Mbak Hana suaranya putus-putus. Ganti yang lain aja sudah biar. Alia sudah ada. Dari Kormila putus. Iya, putus-putus, Mbak. Sinyal saya jelek juga. Lanjut dah diulang lagi ya contoh soalnya yang hitungan lain yang menggunakan perbandingan. Contohnya, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 3 jam 15 menit? Cara penyelesaiannya diketahui V sama dengan 80 km per jam sama dengan 8 jam 15 menit sama dengan 195 atau 60 per jam. Yang ditanyakan S sama dengan titik-titik. S sama dengan 80 km per jam kali 195 per 60 jam sama dengan 260 km. Yang selanjutnya skala. Skala adalah perbandingan jarak atau ukuran pada gambar atau peta dengan jarak sebenarnya. Skala sama dengan jarak peta atau jarak sebenarnya. Selanjutnya, presentator yang lain, Alia. Mbak Alia masih tidak ada. Baik perbandingan suatu besaran terhadap besaran. Alia sudah masuk di Google Meet. Tapi kok
Mungkin suaranya Mbak Alia sepertinya tidak terus terdengar di Mbak Alia. Mbak Alia suaranya tidak bisa katanya. Lanjut aja wis. Perbandingan suatu besaran terhadap besaran lain ditulis A banding B atau A per B dibaca A berbanding B. Mencari nilai perbandingan jika jumlahnya diketahui A sama dengan B, maka A sama dengan C per C ditambah D kali A tambah B dibagi B sama dengan D per C ditambah D kali A plus B. Mencari nilai perbandingan jika selisihnya A min B, maka diketahui A sama dengan C per C dikurangi D kali A min B dibagi B sama dengan D per C dikurangi D kali A plus B. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab soal berikut. Sepeda motor menempuh jarak 45 km per jam, sedangkan becak menempuh jarak 9.000 meter per jam. Perbandingan kecepatan sepeda motor dan becak adalah? Tiga puluh 6 km per jam. Mungkin yang lain bisa menjawab. 2:1. Yang lain? Bisa diulangi Mbak soalnya. Jika sepeda nggak muncul layarnya, Mbak? Muncul sudah. Sudah. Baru muncul. 5:1. Iya, benar. Jadi jawabannya 5:1. Coba jelasin dong caranya. Jadi gini kan itu diketahui jaraknya 45 km per jam. Jadi 45 km per jam itu dibagi 9.000 meter per jam. Nah, 9.000 meter itu dijadiin kilometer. Jadi kan 9 kilo. Jadi 45 km dibagi 9 km per jam. Jadi 45 dibagi 9 yaitu sama-sama dibagi 9 kan. 45 dibagi 9 itu hasilnya 5. 9 dibagi 9 kan 1. Jadi 5:1 gitu. Iya, benar. Oh iya, tadi salah ngitung. Ternyata 9 bukan 90. Tadi siapa ya yang jawab? Imra'atul Mahmudah. NIM? T 2019 4148. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mungkin ada yang bisa ditanyakan?
Atau bisa dilanjut, Bapak? Dilanjut. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Apa namanya? Eh, sudah bagus ya. Jadi membahas tentang perbandingan tadi. Jenis-jenis perbandingan tadi belum dibahas sepertinya ya. Senilai dan berbalik nilai. Belum, Bapak. Tapi kayaknya di makalah mungkin. Oh, Udah kirim ya ya jadi makalahnya. perbedaannya apa antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai? Perbandingan senilai itu perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah juga. Ya, bahasa sederhananya gimana? Bedanya apa sih senilai dengan berbalik nilai? Dan yang memiliki nilai sama sama yang Perbandingan senilai, perbandingannya ditambah. Kalau berbalik nilai itu dikurang. berkurang, turun nilainya gitu. Kok ada Kalau yang penjumlahan dan pengurangan? Kayaknya perkalian dan pembagian deh untuk perbandingan. Gimana kelompok 4? Contohnya aja gimana? Halo, kelompok 4? Yang lain mungkin ada yang bisa memberi contoh? Suara saya kan masuk ya? Iya, Bapak masuk. Ya, gimana? Kelompok 4 atau yang lain?
Oke, coba diperhatikan ya. Mungkin saya kasih contoh aja langsung. Jadi pada perbandingan itu ada dua jenisnya, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu contohnya adalah apa kira-kira? Mungkin pernah dengar soal seperti ini. Untuk memberi makan, misalnya 10 ayam gitu, itu perlu makanan sebanyak 20 kilogram. Nah, untuk memberi makan 15 ayam, perlu makanan berapa? Berapa banyak? Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari perbandingan yang senilai. Artinya apa? Semakin 30 banyak itu. ayamnya, maka makanannya harusnya semakin Banyak. ya, semakin banyak. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai ya. Jadi semakin banyak salah satu faktor, maka faktor lainnya juga akan semakin banyak. Beda dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai contohnya adalah jika ada satu karung makanan gitu. Satu karung makanan itu jika diberikan kepada 10 ekor ayam, maka makanannya akan habis dalam waktu misalnya adalah 6 hari gitu. Nah, kalau diberikan kepada 20 ekor ayam, maka kira-kira akan habis dalam waktu berapa hari? 3 hari. Nah, perhatikan nggak bedanya antara perbandingan yang sebelah kiri dan perbandingan yang sebelah kanan. Kalau yang kiri, semakin banyak ayamnya, makanannya juga semakin nambah. Nah, kalau yang kanan, semakin banyak ayamnya, harinya akan semakin berkurang, semakin cepat habisnya. Nah, jadi yang kiri ini namanya perbandingan senilai, yang kanan ini namanya perbandingan berbalik Nilai. Cara mengerjakannya juga beda. Kalau ini biasanya menggunakan seperti ini, 10/15 sama dengan 20/X seperti ini. Kemudian dikalikan silang. 10X sama dengan berapa ini kira-kira? 300 ya? 20 kali 5. Terus, ya 20 kali 15. Maka X-nya adalah 300 dibagi 10 hasilnya 30. Nah, 30. jadi gitu ya, 10/15 sama dengan 20/X, jadi tinggal lurus saja. Kalau yang ini caranya terbalik, 10/20 itu sama dengan X/6. Jadi yang belakang ini dibalik ya. Kalau tadi ini lurus saja, 10/15 sama dengan 20/X. Kalau perbandingan berbalik nilai, seperti ini, 10/20 sama dengan X/6. Nah, yang ini dibalik yang belakang ini. Kemudian tinggal ngalikan silang seperti biasa. 20X sama dengan berapa ini? 60. 60. Sama dengan 60 dibagi 20. 3. Nah, jadi seperti itu pengerjaannya. Jadi kalau mau mengerjakan perbandingan, itu yang pertama harus dicari tahu adalah perbandingan tersebut itu senilai atau berbalik nilai sih. Caranya mencari tahu gimana? Caranya mencari tahu sederhana, bayangkan aja. Kalau dia yang satunya naik, yang sebelahnya ikut naik, berarti itu senilai. Sama kayak makanan dan ayam tadi. Kalau ayamnya nambah, berarti makanan yang diperlukan juga nambah. Kalau berbalik nilai, ciri khasnya seperti itu. Kalau yang satunya nambah, satunya malah berkurang. Ayamnya nambah, harinya harusnya nambah apa berkurang? Harinya harusnya berkurang, maka itu berbalik nilai. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, bisa Bapak. Silakan, ada yang ditanyakan yang lain? Kalau seperti ini misalnya, perbandingan antara jumlah bensin dengan jarak yang ditempuh. Itu kira-kira senilai apa berbalik nilai? Jumlah bensin atau banyaknya bensin dengan banyaknya jarak yang ditempuh. Berbalik nilai. Berbalik nilai. Banyaknya bensin dengan banyaknya jarak yang ditempuh. Senilai. Senilai. Ya, coba kita bayangkan aja ya.
Semakin banyak bensinnya, jarak yang ditempuh semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin banyak. Semakin Juga banyak. semakin banyak kan? Semakin banyak bensin, jaraknya semakin banyak, berarti itu adalah perbandingan senilai. Nah, kemudian kalau ini misalnya kecepatan motor dengan waktu tempuh. Kecepatan motor dengan waktu tempuh. Berbalik. Berbalik nilai. Berbalik apa sih nilai? Berbalik. Ya, berbalik ya. Ya. Semakin cepat motornya, waktunya itu semakin lama apa semakin sedikit? Semakin sedikit. Ya, untuk mencapai suatu jarak misalnya. Semakin cepat motornya itu melaju, tambah ngebut dia, waktunya kan bukan semakin lama, tapi semakin sedikit. Semakin sedikit. Jadi kecepatannya nambah, waktunya berkurang. Nah, itulah yang disebut sebagai berbalik nilai. Berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, gunakan rumus yang sebelah kanan tadi. Iya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi lain kali kalau ada pertanyaan seperti itu, misalnya diketahui sebuah motor melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Motor tersebut kemudian mencapai tujuan dalam waktu 90 menit. Nah, jika motor tersebut melaju dengan kecepatan 200 km per jam, maka berapakah waktu yang dibutuhkan? Nah, berarti itu hubungan antara kecepatan dengan waktu. Maka kita pakai rumus berbalik nilai. Nilai. Ya. Bisa dipahami kira-kira ya? Insya Allah. Yang lain gimana? Ada yang ditanyakan? Terkait dengan prestasi kelompok 3 dan tambahan yang barusan mungkin? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sesi latihan nanti akan kita perbanyak pada hari Senin ya, insya Allah. Jadi kita Iya, Bapak. Ya, terkait perbandingan, kemudian menyederhanakan perbandingan, kemudian perbandingan yang barusan kita jelaskan, senilai dan berbalik nilai. Oke, mungkin kalau tidak ada tambahan lagi, dari pemateri mungkin ada yang mau tambahkan? Sudah, Bapak. Oke, kalau sudah cukup, mungkin untuk kali ini bisa kita akhiri sampai sini dulu ya. Sampai ketemu Baik, Bapak. lagi latihan di hari Senin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.